Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang bareng Dr. RST Dr. Sujono Magelang. Kali ini saya Dr. Happy sudah hadir bersama Dr. Zamroni, spesialis urologi. Beliau dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Dr. Sujono Magelang. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Happy. Siap. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada bincang-bincang kali ini ya, Nggih, dokter, nggih. kita akan membahas tentang prostat. Ya, dokter. Beberapa banyak itu pasien yang mengeluhkan, oh sakit prostat seperti itu ya, dokter. Nggih, Ya. nggih, nggih. Sebenarnya yang dimaksud dengan prostat itu apa? Baik. Nggih. Jadi prostat itu adalah tadi salah satu organ dari organ bidang urologi. Nah, prostat ini yaitu organ seks laki-laki, tetapi di dalam prostat ini juga dilalui organ untuk kencing, yaitu uretra bagian prostat. Disinilah letak gangguan apabila ada pembesaran prostat. Jadi yang dimaksud oleh masyarakat awam selama ini yang dimaksud prostat adalah pembesaran prostat jinak. Dan pembesaran prostat ini ada dua, bisa jinak dan ganas. Tetapi yang paling sering dan paling banyak adalah yang pembesaran prostat jinak. Jadi sebenarnya fungsi prostat itu apa ya, dokter? Ya. Fungsi prostat itu satu adalah dia sebagai, kalau seorang laki-laki itu berhubungan kemudian mengeluarkan sperma, maka struktur atau bagian dari cairan sperma ini terdiri dari 40% adalah cairan prostat, kemudian 50% adalah cairan dari ada namanya vesicula seminalis, dan yang 10% adalah ada yang namanya spermatozoa atau benih laki-laki. Jadi fungsi prostat utamanya memang adalah untuk reproduksi laki-laki. Tetapi itu tadi di dalam prostat ini, jadi prostat ini bentuknya seperti buah kemiri dengan berat normal sekitar 20 gram rata-rata. Nah, di dalam seperti buah kemiri tadi, di tengahnya ini dilalui saluran. Nah, saluran ini berfungsi dua, yaitu untuk saluran kencing dan untuk saluran kalau cairan sperma ini keluar. Prostat itu berarti salah satu organ ya, dokter? Iya, salah satu Apakah saja. organ ini ada di wanita juga atau hanya khusus untuk pria, dokter? Prostat ini adalah salah satu organ reproduksi laki-laki. Judulnya adalah reproduksi laki-laki. Jadi hanya ada di laki-laki saja. Nah, berbeda dengan perempuan, perempuan ada namanya organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita dengan organ reproduksi laki-laki ini berbeda. Prostat ini adalah bagian dari organ reproduksi laki-laki saja, sehingga tidak ada wanita menderita prostat. Tadi dokter sempat menjelaskan bahwa yang dimaksud di masyarakat itu, yang prostat itu adalah pembesaran prostat ya, dokter? Ya. Boleh dijelaskan, dokter, apa gejala pembesaran prostat pada laki-laki? Oke. Baik, Dr. Happy. Pembesaran prostat ini, jadi tadi salah satu fungsi prostat adalah di dalamnya itu, organ prostat ini seperti buah kemiri ini kalau kita anggap seperti buah kemiri ini di dalamnya dilewati atau ada saluran. Saluran ini adalah saluran yang menghubungkan dari kandung kencing ke dunia luar. Nah, itu namanya uretra bagian prostat atau uretra prostatika. Nah, pada kondisi di mana prostat ini membesar dan pembesarannya itu di dalam saluran ini, sehingga secara fisika mekanisme fluida itu, maka salurannya akan menyempit. Ya, saluran yang menyempit inilah yang membuat pasien ini mengeluh keluhan-keluhan dengan gejala kencingnya. Apa bentuknya? Bentuknya ada dua kelompok. Yang pertama adalah ada yang namanya kelompok gangguan sumbatan. Jadi gangguan-gangguan kencing seperti ada sumbatan.
Kemudian kelompok yang kedua adalah gangguan-gangguan kencing seperti gejala iritasi atau seperti peradangan. Nah, gejala-gejala yang sumbatan ini seperti kencing tidak tuntas, kemudian kalau kencing rasanya pancarannya lemah, kemudian kalau mau memulai kencing itu lama gitu. Ya, seperti misalnya nih sebagai contoh ya dok, itu misalnya nih, mohon maaf, misalnya habis turun dari pesawat nih, ada 5 laki-laki nih. 5 laki-laki ini, 1 laki-laki ini umur 60, yang 4 itu umur di bawah 50. Yang 4 ini sudah selesai nih dok. Yang bapak-bapak umur 60 ini masih lama. Nah itu salah satu gejala dari gejala prostat karena sumbatan atau obstruksi. Kemudian gejala-gejala yang lain adalah tadi seperti kencing tidak tuntas, pancaran lemah. Kadang lagi dok, itu kencing itu berhenti di tengah jalan. Macet ya? Macet. Habis itu kencing lagi. Itu. Kemudian BAK lagi kadang setelah selesai masih menetes. Tidak tuntas gitu. Tidak tuntas. Benar, jadi rasanya nanti ada saja gitu. Itu gejala dari sumbatan. Kemudian lagi, yaitu kedua adalah gejala iritasi atau gejala peradangan. Apa yang dirasakan pasien? Yang pertama adalah kencing nyeri. Kemudian lagi nanti kalau malam hari itu dok, bolak-balik kencing lebih dari 2 kali. Nah itu sudah mulai ada gejala ke arah sana. Kemudian ada lagi namanya frekuensi urin dok. Apa itu frekuensi urin? Yaitu kencing yang sering, di mana antara kencing satu dengan kencing selanjutnya itu kurang dari 2 jam. Itu namanya frekuensi urin. Kemudian yang lain lagi adalah namanya urge atau urgensi. Apa itu dok? Urgensi adalah sensasi pasien kalau sudah kepingin kencing, itu rasanya sudah tidak bisa nahan. Kebelet seperti itu. Jadi kalau sudah kebelet rasanya kudu harus ke kamar mandi. Padahal kalau kita yang masih tidak ada gejala itu, kita masih bisa menahan 2-5 jam. Karena kapasitas kencing kita adalah maksimal sekitar 500 cc. Tapi kalau ada gejala prostat, ada namanya gejala urgensi tadi, maka begitu kepingin kencing, dia sudah harus ke kamar mandi. Sudah nggak nyaman sekali. Sehingga pasien-pasien seperti ini seringkali nanti kalau mau bepergian, di otaknya sudah berpikir begini dok. Contoh misalnya pasien A ini umur 60 dengan gejala prostat, dia mau bepergian dari Magelang ke Semarang misalnya. Dia sudah merencanakan, oh nanti saya akan mampir di SPBU Mbawen. Karena pasti nanti saya tidak ada tahan. Atau misalnya dari Magelang mau ke Jakarta, itu udah berpikir, oh nanti saya harus mampir dulu di Pekalongan, habis Pekalongan saya harus mampir dulu Tegal, kemudian saya harus mampir dulu di Cirebon. Nah itu keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien dengan gejala prostat tadi. Dari hasil semua itu dok, atau outcome-nya, atau perjalanan dari gejala prostat tadi, pada akhirnya adalah menuju suatu kondisi yaitu acute retention atau tidak bisa kencing. Akumulus hati tadi, kalau semakin memberat, nanti tahu-tahu pasien akhirnya adalah tidak bisa kencing. Tadi menerangkan bahwa ada 5 orang turun dari pesawat, salah satunya contoh, usia 60 tahun. Apakah usia juga mempengaruhi berpengaruh nggak sih dok sama dengan gejala prostat ini ya? Dengan angka gejala prostat. Iya. Jadi ternyata dari statistik dan dari penelitian, usia ini sangat-sangat berpengaruh terhadap angka kejadian prostat. Jadi kembali lagi kepada konsep awal bahwa gejala prostat zina ini dok, adalah salah satu jenis penyakit atau salah satu jenis keluhan karena bertambahnya usia. Bertambahnya usia seorang laki-laki. Jadi statistik menemukan bahwa usia 50 tahun ke atas sampai 60 itu frekuensi yang timbul atau dari 100 orang laki-laki usia 50 sampai 60 itu sekitar 50% sudah terjadi pembesaran
prostat. Hanya saja dari yang 50% ini ada yang bergejala ringan, bahkan ada yang tidak bergejala, atau bahkan dari ringan sampai dengan berat, atau kita sebut dengan LUTS atau gejala prostat ringan, sedang sampai berat. Beberapa pengalaman saya pernah melakukan tindakan operasi prostat yang termuda adalah umur 47 tahun. Oke, tapi rata-rata adalah memang di atas 50 dok. Baru terjangkit. Artinya secara statistik usia di bawah 40 itu tidak ada yang terkena, yang tidak ada yang menderita prostat jinak. Apakah yang jinak itu bisa menjadi ganas atau memang itu terpisah? Iya. Yang ini jatahnya jinak, ini jatahnya ganas. Iya, benar-benar sekali. Jadi pemeriksaan prostat yang seperti tadi saya sebutkan bahwa ada dua. Pembesaran bisa bersifat jinak dan ini yang paling banyak. Yang kedua adalah pembesaran bersifat ganas. Nah, ini lebih sedikit. Nah, angka keganasan kanker prostat ini faktor utamanya adalah satu, yaitu ada galur genetik. Jadi seperti karsinoma atau angka keganasan organ-organ yang lain, ini kanker juga CA prostat atau kanker prostat ini juga sama, yaitu terkait dengan genetik. Nah, apakah gejala kanker prostat dengan prostat jinak ini berbeda? Seringkali tidak berbeda. Seringkali tidak berbeda. Yang membedakan antara jinak dan ganas adalah satu nanti dari pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik, pada saat nanti kita periksa secara fisik, kita ada namanya rectal tuse atau colok dubur. Pada pemeriksaan yang jinak itu kenyal. Pada pemeriksaan yang ganas maka akan teraba keras. Bahkan nanti akan teraba sebagian ada benjolan atau nodul. Itu dari pemeriksaan fisik. Kemudian dari pemeriksaan penunjang, yaitu ada namanya pemeriksaan laboratorium darah, yaitu ada namanya prostat spesifik antigen. Ini adalah pemeriksaan penanda tumor lewat darah yang kalau kadarnya tinggi di atas normal, ini curiga ke arah ganas. Yaitu dengan kadar kalau normal adalah 4 nanogram persen kurang, kalau di atas itu cut off point-nya maka itu sudah mulai menaik. Nah, salah satu dari penjalaran kanker prostat atau metastase kanker prostat adalah yang paling banyak adalah ke tulang. Tulang mana dok? Tulang mana saja? Bisa dari tulang kepala, tulang belakang, tulang paha, tulang panggul, tulang rusuk, semua bisa. Dan memang dia spesifiknya memang menyebarnya ke tulang. Kalau yang sudah punya ini mungkin rekan-rekan di rumah, terapinya apa? Iya. Seperti itu dokter. Benar, kalau nanti ada keluhan terus gimana dok? Obatnya apa sih? Gitu. Ya kan? Iya. Nah, satu perlu dicatat. Jadi tadi prostat adalah terutama untuk laki-laki 50 tahun ke atas. Kalau ada keluhan-keluhan yang seperti saya sebutkan tadi, kencing tidak tuntas, kencing rasanya kok ndak banter atau ndak kenceng, kemudian kalau malam hari bolak-balik, kalau kencing nyeri. Nah, itu obatnya apa dok? Perlu periksa ke dokter urologi. Akan nanti kita scoring dok. Dari scoring itu, maka nanti akan kita kelompokkan, perlu obat nggak sih? Kemudian, ataukah cukup wait and see? Jadi ditunggu sampai dievaluasi ke depan, 3 bulan ke depan. Atau sudah perlu obat. Nah, kelompok yang perlu obat adalah apabila gejalanya sudah kategori sedang dan masuk juga kategori berat. Obat-obat yang dipakai adalah obat-obat golongan alfa 1 alfa blocker. Jadi obat-obat untuk melenturkan otot polos prostat. Sehingga nanti keluhan-keluhan yang dirasakan pasien yang tadi disebutkan akan membaik. Bagaimana tipsnya agar tetap sehat pada pasien-pasien yang memiliki gejala prostat pembesaran tadi dokter? Oke.
Untuk prostat tetap sehat tidak ada tips khusus, karena itu kembali lagi pembesaran prostat adalah suatu kondisi yang alami atau sunatullah saja, artinya itu sudah suatu kodrati. Seperti dengan berjalannya usia, seseorang itu rambutnya memutih, seperti dengan berjalannya usia, kita kalau melihat juga tajam penglihatannya udah berkurang, seperti dengan tambahnya usia, tajam pendengaran kita juga berkurang. Nah ini juga sama, dengan bertambahnya usia, maka memang prostat ini semakin membesar. Tidak ada yang spesifik untuk mencegah itu. Jadi intinya adalah pola hidup sehat, kemudian aktivitas yang sehat, kemudian apabila ada keluhan-keluhan tentang perkencingan, segera periksa ke dokter bedah urologi. Ini yang bukan iklan ya dok, tetapi saya sarankan tetap periksa ke kami biar kami evaluasi lebih lanjut. Banyak pasien yang dengan minum obat dengan gejala-gejala tadi, dengan gejala prostat dan minum obat secara teratur, alhamdulillah quality of life-nya, kualitas perkencingannya dalam menjalani hari-hari dengan perkencingan itu dia lebih nyaman. Okay. Terima kasih dokter atas waktunya. Okay. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya Dr. Happy dan Dr. Zamroni pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di bincang-bincang dokter selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.